Malaysia nggak punya beras, sampai pengen impor dari Indonesia. Di Indonesia kan kemarin lagi rame berita soal negara lain krisis beras. Sekarang ternyata di Indonesia sendiri yang berasnya oplosan. Jadi Semua dioplos. Kemarin itu BBM. Terus sekarang yang terbaru beras. Allahu Akbar. Ya apa? Malaysia krisis beras, Indonesia surplus beras. Kemarin kan heboh seperti itu ya kan. Di saat negara lain krisis beras, Indonesia surplus. Tapi kenyataannya kok bisa seperti ini. Kalau kemarin minyak dioplos, sekarang beras pun dioplos, dikorupsi. Dan dulu kita ini sering meremehkan negara tetangga. Katanya diberitakan Malaysia krisis beras. Malaysia nggak ada beras. Malaysia rebutan beras. Bermunculan di media sosial. Kalau saya tunjukkan sesuatu yang fakta, sampai-sampai ada yang bilang, oh ini orang buzzer, dibayar. Padahal saya itu ingin melawan berita-berita hoak, supaya sahabat-sahabatku tidak mudah terpengaruh dengan berita bohong. Faktanya justru harga beras di Indonesia naik, harga beras di Malaysia harganya stabil. Bayangkan kalau harga beras di Indonesia sekitar Rp17.000, itu hampir sekitar Rp5 ya. Sedangkan di negara tetangga kita, harga beras kalau untuk kita konsumsi hari-hari biasa, 1 kilonya Rp3.200. Jadi sekitar Rp11.000. Murah di Malaysia kan. Nah dulu beritanya heboh seperti ini. Sampai-sampai Malaysia difitnah, suka menghina Indonesia lah, apalah. Padahal kehidupan di sini, sahabat-sahabatku semua, orang-orangnya itu sangat baik. Dan langsung kita simak videonya. Padahal stok beras melimpah, tapi harganya di pasar kok malah naik? Gimana ceritanya? Guys, emang aneh banget loh, di tengah kabar naiknya stok beras Indonesia dan bahkan sampai diekspor, tapi malah harga beras di negeri naik. Keanehan ini langsung diprotes sama Imas Aan Abudiah dari Komisi 6 DPR fraksi PKB guys. Dan minta pemerintah turun tangan kontrol harga di pasar. Soalnya Bulog udah jelas laporin cadangan beras naik 4 juta ton, tertinggi selama puluhan tahun terakhir. Nah Imas curiga kenaikan harga beras di pasar itu karena masalah distribusinya. Gimana guys menurut kalian? Kok bisa ya harga beras malah naik? Gua mau kasih apresiasi yang setinggi-tingginya buat Menteri Pertanian kita Bapak Amran Sulaiman. Karena ya sekarang produksi padi kita tuh naik sampai dengan 62%. Dan juga stok beras kita surplus sampai dengan 3 juta ton. Ini tuh tertinggi semenjak kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kerennya ini tuh terjadi di saat negara-negara kayak Jepang, Filipina, dan juga Malaysia tuh ngalamin krisis pangan. Dimana di negara maju kayak Jepang aja, harga beras tuh sampai 100.000 per kilonya. Ya kalau menurut gue ini berkat Pak Amran yang kerjanya tuh bener. Yang kita tahu selama ini Pak Amran tuh gak segan-segan tuh buat pecat-pecatin direktur-direktur yang menurut dia tuh bobrok. Ditambah mafia-mafia kayak mafia pupuk aja disikat tuh sama Pak Amran. Ya ini tuh ngebuktiin kalau Indonesia tuh nggak maju-maju karena sistem dan birokrasi yang bobrok selama ini. Ya gue berharap sih para menteri yang lain tuh bisa ngikutin kerjanya Pak Amran Sulaiman. Karena sejauh ini menurut gue ya terbukti kinerjanya. Tapi selain itu gue juga pengen kasih apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Karena menurut pengakuannya Pak Amran sendiri, ya ini berkat Pak Prabowo yang langsung perintahin beliau buat kerja. Karena yang kita tahu juga program swasembada pangan atau ketahanan pangan itu juga program unggulannya Pak Prabowo. Dimana ya tujuannya untuk menghadapi krisis pangan yang terjadi di dunia yang sekarang sudah mulai terjadi. Malaysia nggak punya beras, sampai pengen impor dari Indonesia. Waduh, ini mesti nangkepinnya gimana ya? Pemerintah Malaysia melalui Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad bin Sabu, mengajukan kerjasama kepada Indonesia, khususnya dalam pemasokan beras dan juga transfer teknologi pertanian. Malaysia ingin melakukan impor beras dari Indonesia karena harga beras di negaranya yang sangat tinggi. Pesan Rojo Lele, beras enak tahu itu. Kalau kita impor berarti ekonomi kita bakal naik dong. Asik. Amran Sulaiman menjelaskan, Malaysia saat ini hanya bisa memenuhi sekitar 40-50% dari total kebutuhan berasnya melalui produksi domestik. Sedangkan stok beras nasional yang Indonesia punya tercatat sekitar 3,36 juta ton dan akan mencapai 4 juta ton saat bulan Mei nanti. Walaupun Malaysia ingin melakukan impor beras, Amran mengatakan bahwa Indonesia belum bisa memenuhi permintaan tersebut. Kenapa? Kan bagus itu.
Kok malah gitu tanggapannya? Hal ini didasari karena Indonesia memilih untuk menjaga kestabilan stok beras dalam negeri karena masih jadi fokus utama di tengah perubahan iklim dan dinamika global yang tak menentu. Meski belum bisa mengimpor beras dari Indonesia, Malaysia tetap mengimpor komoditas lain seperti kelapa, sayuran, dan ikan. Oh, jadi begitu tuh. Keren ditolak semua. Cukup setuju sih kalau alasannya itu. Menurut kalian gimana? Ini langkah yang tepatkah? Ironi yang menyakitkan. Dulu meremehkan, kini Malaysia justru kepepet krisis dan meminta bantuan Indonesia. Negeri jiran kini menghadapi pukulan telak. Krisis pangan melanda, ekonomi tertekan, dan situasi semakin sulit. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang meminta bantuan ke Indonesia? Di Indonesia kan kemarin lagi rame berita soal negara lain krisis beras. Sekarang ternyata di Indonesia sendiri yang berasnya oplosan. Jadi beras oplosan ini beras yang premium dicampur dengan beras yang kualitasnya lebih rendah. Yang ternyata 85% beras premium yang ada di Indonesia ternyata oplosan. Jadi ada beberapa produsen dan company yang lagi diperiksa soal ini. Bayangin aja kita selama ini mengira beras premium yang kualitasnya lebih bagus itu ternyata oplosan. Dan kerugiannya berpotensi sekitar 99 triliun rupiah, guys. Bayangin udah beli beras mahal-mahal ternyata dioplos atau campuran. Bayangin aja waktu itu bensin dioplos, minyak goreng dioplos, sekarang beras dioplos di Indonesia. Gimana nggak rakyatnya pada kabur nih ke negara lain kalau kayak gini? Buset dah, 212 dari 268 merek beras premium yang beredar di negara Indonesia atau Konoha Al-Wakanda ternyata oplosan. Jadi mau jadi orang kaya di Indonesia juga susah, ya. Susah. Mafia beras juga ada, beras dioplos, ya. 212 dari 268. Nanggung ya. Kenapa nggak semuanya aja dioplos? Nanggung kata mbaknya. Bensin dioplos, beras dioplos, ya. Parah emang ya, parah. Kan diperiksa. Tapi udah berapa banyak rakyat ditipu. Mau makan enak beli beras premium. Ternyata beras KW. Aduh. Garam Cina dibakar dalam kaca. Uy. Mana itu yang kemarin itu tantrum gara-gara Vitamis N ngomongin beras? Katanya kita nggak ada masalah dengan beras. Muncul lagi kan, makanya jangan suka cak mencak. Jangan suka cak mencak ya. Sekarang tuh lagi diobok-obok segala-galanya ya. Betul mbak. Nih mafia beras ketahuan. Mafia beras ngoplos beras ya. Jadi kata Metro TV kalau mau beli beras harus bawa timbangan ya, biar memastikan beras itu betul-betul premium, nggak dioplos. Gimana coba, mau percaya nggak? Dari 268 kalau nggak salah 212-nya dioplos. Sekarang udah dipanggil sama Kejaksaan Agung, dicek. Jadi ini bukti kalau masalah beras di negara kita belum settle lagi. Jadi jangan suka cak mencak ya, malu. Ini faktanya, telan, pahit-pahit. Biar jadi obat ya, sembuh nanti. Garam Cina dibakar dalam kaca. Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan menemukan praktik pengoplosan beras yang diduga melibatkan jaringan mafia pangan. Kementan menemukan 212 merek beras oplosan yang merugikan negara hampir 100 triliun rupiah. Temuan ini mengungkap mulus jelas berupa pencampuran beras berkualitas rendah dengan kemasan premium dan dijual dengan harga tinggi di pasaran. Jadi netizen, kalau mau merhatiin tempat beras negara orang ya, kita itu harus balance. Negara kita diperhatiin, negara orang diperhatiin ya. Jangan lu cuma merhatiin negara orang, tapi negara sendiri nggak diperhatiin ya. Negara sendiri lagi butuh perhatian lebih ya. Jangan dianaktirikan, jangan sibuk aja ngurusin tong berasnya negara orang ya. Karena nggak ngaruh lu ngurusin tong beras negara orang. Mendingan lu urusin tong beras negara sendiri, ya lebih mengaruh. Beras premium
beras premium katanya, tapi sebenarnya itu beras biasa. Dan mirisnya 200 lebih ya kan, merek beras rata-rata dioplos. Kayaknya hidup di Indonesia ini ya, mau makan enak saja, seolah-olah warganya itu tidak diperbolehkan. Jadi bagaimana caranya saya bisa mengakali mereka? Beras ini saya labeli beras premium. Heran juga ya, kok bisa-bisanya punya apa? Punya itu loh, punya akal seperti itu loh. Kok ada aja idenya? Idenya siapa ini? Dan kerugiannya, Masya Allah, mencapai 100 triliun. Wow, itu kalau kalau dibagi-bagikan warga itu duitnya, Masya Allah, nggak ada tuh orang yang tinggal di kolong jembatan, nggak ada orang yang tinggal di pinggir-pinggiran, ya kan, rel kereta api. Tapi sayangnya, ternyata semuanya itu dioplos, ya kan. Dulu kan sering heboh kan, negara lain itu krisis beras, Malaysia minta beras ke Indonesia, Jepang krisis beras. Padahal Jepang loh, sekelas Jepang yang teknologi pertaniannya maju, sampai-sampai dibilang krisis beras begitu. Kemudian ternyata justru negara yang dibilang katanya krisis beras, justru harga berasnya itu lebih murah, termasuk di Malaysia. Jadi di Malaysia kalau untuk beras biasa ya, beras untuk kebutuhan sehari-hari, bukan beras premium, itu harganya cuma sekitar Rp3.200. Dan inilah berbagai keresahan netizen lainnya. Saya hanya sekedar menyampaikan ya, mudah-mudahan netizen nggak marah-marah, nggak menghujat saya ya kan. Dan teruntuk sahabat-sahabatku baik dari Indonesia maupun Malaysia, mari kita berkomentar positif ya, positif, saling memberikan edukasi. Kita langsung reaction video selanjutnya. Rek, KPKP dioplos. Wingi kemarin itu semua dioplos. Kemarin itu BBM. Terus sekarang yang terbaru beras. Allahu Akbar. Ya apa perasaannya orang-orang itu ngoplos beras. Jadi beras-beras yang premium itu yang dijual di supermarket itu kan premium nih ya kata-katanya. Tapi ternyata berasnya itu tidak premium karena itu dioplos dengan beras yang kualitasnya rendah. Jadi kemarin ada sekitar 40 brand, 40 merek beras yang diduga dioplos, dan ternyata sekarang itu menjadi sekitar 200 lebih lah beras yang dioplos. Merek beras yang dioplos itu loh. Gimana wong belinya premium mau dioplos sama yang kualitasnya rendah. Sekarang ini aku nggak ngerti ya, semua dioplos. Kok tega yo? Beras itu kan semua orang makan nasi ya kan, jadi otomatis ya beras itu menjadi kebutuhan pokok. Tapi yo masih tega demi kepentingan pribadi mencari keuntungan terus dioplos. Wis kenapa kok tega? Ya itulah ya manusia. Terus di sini hukuman untuk orang-orang yang melakukan korupsi, terus kemungkinan juga pengoplos itu ya ringan lah gitu loh. Jadi orang nggak akan kapok, nggak akan jerah gitu loh. Bahkan untuk sesuatu hal yang beras gitu loh. Aku bingung ngomongnya. Itu aja tega gitu loh untuk ngoplos. Dan ini diduga kerugian rakyat ya. Nggak tahu kerugian negara apa kerugian rakyat. Kalau aku bilang sih kerugian rakyat. Itu 200 triliun lebih. Ya Allah. Buat teman-teman yang beli beras premium itu sudah ada banyak yang dirilis, mana yang diduga dioplos. Hati-hati. Aku kan juga jualan sembako nih ya. Ya untungnya punya aku nggak ada itu. Ada kemarin satu brand, tapi udah nggak ada lah. Gimana? Orang beras saja kok dioplos. Ada juga itu katanya diduga pupuk juga dioplos. Wes. Hidup ini udah sulit ya. Rakyat ini cari duit sudah sulit, masih juga dikasih pertunjukan yang bikin ya kayak gini, bikin sengsara orang, bikin sedih orang, beras dioplos. Wes. Nah ini mungkin ya bisa ini loh
Hukumannya itu loh, hukumannya mungkin juga korupsi atau ngoplos atau apa, mungkin hukumannya nggak terlalu berat kali ya. Jadi makanya nggak ada orang yang yang kapok, terus aja melakukan korupsi, terus aja ngoplos kayak gitu. Embuh lah. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini anak kita makan nasi, berasnya oplosan. Sabar mbak, sabar mbak, sabar. Beras pun sampai dioplos, dicampur. Tertulisnya beras premium, tapi isinya oplosan. Ini beras apa es kopi sudah? Segala-gala dicampur. Udah belinya lebih mahal, berharap dapat berasnya yang terbaik. Ternyata isinya kayak kehidupan tetangga kita. Yang luarnya doang kelihatan bahagia. 212 merek beras loh Bu, 212. Itu perusahaan-perusahaan pada janjian atau gimana ya? Kok bisa kopakan kayak gitu? Kirain yang bisa nyakitin pas suami telat gajian aja. Ternyata beras juga bisa nyelepin luka sedalam ini. Sabar mbak, sabar, Udahlah, sabar. kita pindah ke beras pra aja Sabar, sekalian. Mbak. Udah ketahuan tuh, kagak ada bohongnya. Ih, lupa. Pemerintah mana yang mau tanggung jawab kalau ternyata banyak ibu-ibu yang seuzon sama Magicomnya karena beras yang beredar itu ternyata oplosan. Pantas aja aku sering dimarahin sama ibuku gara-gara kalau masak beras katanya berasnya itu cepet basi. Dan udah aku ganti caranya, dicucinya berulang-ulang, udah aku ganti takaran airnya, terus aku coba masak di menanak nasi di kompor gitu ya, kayak zaman dulu gitu. Tetap aja itu nasi cepet basi. Ternyata nih lihat, ada 212 merek itu beras oplosan. Kemarin itu Pertamina yang dioplos, sekarang beras yang dioplos. Terus mau dioplos apa lagi nih? Pemerintah tolong dong ya tanggung jawabnya. Ini masyarakatnya kok ditipu terus gitu. 85,5% beras premium ternyata dioplos. Kerugian masyarakat bisa capai 1.000 triliun. Mirisnya, miris jadi warga negara Indonesia ini. Kalau nggak dikorupsi, dibohongi, ditipu, dimiskinkan, dioplos. Semua hak warga negara Indonesia itu kayaknya dirampas, diambil paksa, dicopet sama para penguasa dan para orang kaya. Bayangkan, kita beli beras, duit kita sendiri beli beras premium, dioplos 85% loh, ya Allah. Berarti yang premium cuma 15%. Terus kerugiannya bisa capai 1.000 triliun. Terus siapa yang mau mengembalikan kerugian itu, ha? Siapa? Kita rugi udah beli. Ya Allah, Pak Prabowo begitunya ya, begitu sulitnya hidup di Indonesia ini, begitu nelangsanya rakyat disia-sia, rakyat ditipu, anggaran dikorupsi, koruptor merajalela, pengoplos minyak, pengoplos BBM, pengoplos beras, pengoplos ijazah palsu. Ini semakin membuat rakyat itu makin tidak percaya sama pemerintah. Terus adanya Bulog Pertanian, gimana pengawasannya? Terus adanya aparat-aparat itu gimana kok bisa? Ya Allah, terus apalagi yang mau dioplos sekarang? Nyawa dioplos. Coba kalian komen. Begitu nelangsanya hidup di Indonesia ini. Kita sebagai rakyat benar-benar diperas, dimanfaatkan. Yang kaya makin kaya, yang melarat makin melarat. Ditipu kita itu. Yang premium aja dioplos. Apalagi beras yang biasa. Makin dikasih plastik gitu kayaknya. Udahlah kalian komen aja ya. Saya berpikir mengapa harga beras di Indonesia terus naik setiap tahun. Padahal kita kan dikenal sebagai negara agraris. Dengan tanah yang subur, air yang melimpah, dan petani yang bekerja keras. Tapi kenyataannya harga beras justru makin memberatkan rakyat.
Nah, ini menarik untuk dibahas nih. Salah satu penyebabnya adalah lahan sawah makin lama itu semakin menyempit. Banyak petani yang beralih profesi dan biaya produksi semakin mahal. Ironisnya, saat petani lokal panen, beras impor justru malah masuk, yang membuat harga gabah itu jatuh. Petani pun rugi dan keinginan menanam pun menurun. Di sisi lain, jalur distribusi beras selalu banyak melewati perantara. Mulai dari tengkulak, penggilingan, pedagang besar hingga pengecer. Setiap perantara mengambil keuntungan sehingga harga naik di setiap tahap. Akibatnya masyarakat membeli dengan harga yang tinggi. Sementara petani tetap mendapat harga yang murah. Sistem belum berpihak kepada petani. Makanya ya gitulah. Kita itu menang hebohnya. Hebohnya luar biasa. Indonesia surplus beras, negara lain krisis. Seolah-olah itu negara lain itu krisis pangan. Konon katanya seperti itu. Salah satunya di Malaysia. Wah, kalau menyebut nama Malaysia krisis beras, segelintir YouTuber Indonesia langsung memberitakan Malaysia meminta beras ke Indonesia dan bla 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 gitu. Tapi pada fakta dan kenyataannya harga beras makin naik, harga pupuk makin naik. Dan ditambah lagi sampai-sampai merek beras premium yang 200 lebih. Ini perusahaannya itu konsepnya gimana ya? Apa iya saling berhubung satu sama lain 200 lebih perusahaan? Kok bisa-bisanya menipu masyarakat ya Allah ya Robbi? Negara kita itu mau dibawa kemana? Minyak goreng dioplos, beras dioplos, Pertamina dioplos. Semuanya kok dioplos. Miris, sangat miris sekali. Dan saya sebagai seorang perantau itu juga sangat heran ya. Herannya itu seperti ini sahabatku semua. Indonesia dan Malaysia kan sangat dekat ya. Kalau bisa saya bilang, harga kebutuhan makanan di Malaysia sebenarnya kalau untuk kebutuhan makan biasa-biasa saja ya, itu kurang lebih sama seperti di Indonesia loh. Kemudian untuk upah kerjanya justru lebih tinggi di Malaysia. Kok bisa? Kita negara bertetangga sangat dekat, negara serumpun, harga berasnya lebih murah di Malaysia, harga beras di Indonesia lebih naik, yang katanya Indonesia surplus beras. Datanglah sebuah berita, ternyata dikorupsi juga berasnya. Oke. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua dan tentunya mudah-mudahan cukup sudahlah korupsinya sampai di sini saja. Ya kan? Mau sampai kapan korupsi dan korupsi? Kapan Indonesia maju? Kalau apa-apa semuanya dikorupsi. Ya pantasan aja banyak orang Indonesia yang pilih kabur aja ke luar negeri bekerja. Tapi tolong kalau bekerja ke luar negeri harus secara resmi, jangan sampai ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.